Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Salsa Monita, NIM 1811320067, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang layanan penguasaan konten. Nah, tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling mikro, dosen pengampunya Ibu Asti Haryati, MPD. Baiklah, untuk lebih lanjut, alangkah baiknya kalian tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen waktu dan tips untuk manajemen waktu yang lebih baik. Sebelum memulai materi, ada baiknya kita untuk melepaskan napas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, sebelum kita mulai, bagaimana itu tipsnya? Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen waktu? Belum. Jadi, di sini manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian dilakukan pengontrolan dan prosesnya agar maksimal. Dan manajemen waktu ini tentu tidak akan mudah dicapai apabila tidak adanya kemampuan untuk memperhatikan mana hal yang harus diutamakan dan mana yang bisa untuk dilaksanakan di waktu yang lainnya. Tentunya di sini berarti dalam manajemen waktu kita itu harus pandai memilih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, begitu ya. Dan untuk manfaat manajemen waktu itu sendiri adalah menjadikan seorang untuk lebih mampu mengendalikan waktu yang dimilikinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam melaksanakan sesuatu. Nah, sampai sini apakah sudah paham apa itu manajemen waktu? Paham. Baik, kalau sudah paham ya. Setelah itu kita memasuki untuk tips manajemen waktu yang lebih baik. Yang pertama itu kita bisa menetapkan tujuan jangka panjang. Nah, di sini untuk menentukan sebuah tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai sangat penting untuk kesuksesan kita dalam mengatur waktu. Nah, karena dengan sebuah tujuan kita akan terus termotivasi untuk mencapainya. Jadi, buatlah hal-hal yang ingin kamu capai dalam rentang waktu 1 atau 3 tahun mendatang. Nah, di sini apakah kalian bisa untuk menentukan tujuan jangka panjang? Kalau bisa, saya mohon kalian untuk menuliskan tujuan kalian dalam jangka panjang. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita memasuki yang kedua. Di sini kalian bisa menulis apa yang ingin dikerjakan. Nah, jadi selain tujuan jangka panjang, kalian juga bisa menulis apa yang ingin dikerjakan. Jadi, kalian bisa merencanakan hari kalian dalam membuat sebuah daftar kegiatan. Karena manajemen waktu ini adalah tentang perencanaan. Jadi, sangat disarankan untuk membuat 3 macam to-do list. Yang pertama itu to-do list yang berisikan target atau rencana 1 bulan ke depan. Dan yang kedua, to-do list untuk 1 minggu. Dan yang terakhir itu to-do list yang membuat jadwal untuk 1 hari. Jangan lupa untuk menentukan prioritas dengan menandai pekerjaan apa yang paling ingin dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, to-do list seperti ini sangat membantu dalam mencapai goal jangka pendek yang akan menentukan kita pada goal atau jangka panjang. Jadi di sini kalian bisa membuat
perencanaan tentang kegiatan kalian hari ini, minggu depan, atau 1 bulan ke depan. Dan jangan lupa pula untuk ditandai mana kegiatan yang paling utama kayak gitu. Nah kan jadinya kita tandai mana kegiatan yang paling utama kita kerjakan. Nah apabila kegiatan yang paling utama ini sudah kita lakukan, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu ya. Jadi di sini kalian bisa menuliskan itu. Nah, yang ketiga itu selalu memperhatikan waktu. Nah, dalam sebuah perencanaan kita juga harus bisa realitas. Alokasikan waktu sesuai dengan beban tugas. Dan ingat untuk membuat deadline bagi setiap tugas dan pekerjaan. Maksudnya di sini kita itu membuat, misalnya kita ada tugas nih dari sekolah begitu kan. Nah, kita harus membuat ngumpulnya kapan nih gitu kan. Deadline artinya target begitu ya. Jadi kita sebelum hari pengumpulan itu kita sudah selesai mengerjakan begitu. Jangan buat jadwal yang terlalu ketat, tapi usahakanlah agar bisa fleksibel. Nah, sesuai dengan ritme kerja kalian. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena pengalokasian waktu ini yang lebih baik dapat mencegah rasa jenuh dan stres. Jadi di sini kalian menyenggangan waktu untuk istirahat begitu. Jangan selalu mengerjakan kegiatan-kegiatan. Memang kegiatan itu kalian itu membuat manajemen waktu ini tentang kegiatan begitu kan, tapi jangan terlalu fokus seperti itu. Kalian juga harus memberi waktu untuk istirahat begitu ya. Setelah itu bisa menghindari gangguan. Tips untuk itu tadi ya, menghindari gangguan. Nah, untuk bisa fokus pada suatu pekerjaan ini tentunya sangat sulit ya. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan berhenti multitasking. Walaupun terlihat berhemat waktu, multitasking ini dapat menghambat kita menyelesaikan satu pekerjaan tepat waktu. Jadi, kerjakan pekerjaan itu satu persatu. Selain itu, kenali juga apa yang bisa membuat kalian terdistraksi atau susah fokus. Apabila masalahnya adalah teman yang selalu mengajak ngobrol, jadi kalian itu carilah tempat yang sepi. Nah, dalam hal yang seperti ini, menghindari gangguan itu tujuannya untuk kita itu bisa fokus. Dan di sini kita tidak disarankan untuk membuat kegiatan itu begini. Misalnya pengumpulannya hari ini, kita mengerjakannya nanti malam gitu kan. Nah, jadi itu tidak disarankan karena nanti tidak akan selesai tepat waktu, dan hasilnya pun kalaupun selesai itu tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya itu kalian bisa memberi hadiah kepada diri kalian sendiri. Jadi penghargaan kepada diri sendiri ini terkadang merupakan satu hal yang seringkali dilewatkan dan tidak dianggap penting. Tapi nyatanya sebuah penghargaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen waktu. Jadi penghargaan dapat memotivasi kita untuk bekerja lebih baik sesuai dengan target. Jadi rencanakanlah sebuah penghargaan sederhana bagi diri sendiri setiap berhasil menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Nah, bentuk penghargaan yang diberikan harus spesifik tetapi realistis dan juga bisa didapatkan atau langsung dilaksanakan dalam waktu yang dekat begitu ya. Jadinya di sini itu kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri itu bukan berarti penghargaannya kalau misalnya kita menyelesaikan waktu kita beli sepeda kayak gitu. Nah kan enggak juga kayak gitu, tapi kita memberi penghargaan itu dalam bentuk yang kecil tapi membuat kita senang begitu ya. Nah, apakah di sini sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, saya minta tolong sebutkan apa saja tadi tips untuk manajemen waktu supaya lebih baik tadi. Yang pertama, kita tetapkan tujuan jangka panjang. Kedua, menulis apa yang akan dikerjakan. Ya.
Ketiga, selalu memperhatikan waktu. Keempat, menghindari gangguan. Kelima, beri hadiah kepada diri sendiri. Apakah ini sudah bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Insya Allah bisa. Amin ya. Semoga kalian yang hadir di sini dan juga yang di rumah bisa dapat mengambil pelajaran kita pada hari ini, yaitu tips untuk manajemen waktu supaya lebih baik lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, Dea dan Rara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.